Ya, coba kita lihat kembali ke tasawuf. Maka apa kata Ibnu Arabi? Puasa ini bukan amalan manusia gitu. Puasa ini bukan amalan manusia. Ini amalan Allah. Karena Allah yang sanggup tak makan tak minum. Kalau kita ambil satu hal yang lain di Al-Quran tuh, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dia nggak ngambil ngantuk, nggak tidur. Kita mana tahan. Nah, tapi apa kata Ibnu Arabi? Ketika manusia mampu mengamalkan amalan Allah, berarti dia nah gitu tidak? Artinya apa? Tubuh rohaniah dia itu yang lebih menonjol. Maksudnya diri sejati itu yang menonjol. Dia nggak ada lagi. Yang kita nggak ada. Nah, isi suasana batin kita berpuasa ini dengan yang hal-hal yang begini. Ya kan? Bukan dengan bicara fadilah, suruh makan kurma muda, duit awak tak ada, mau kemana pula? Jangankan kurma muda, bini muda pun kepingin awak. Iya kan? Cuma kan masalah kan palang pintu. Nah, itu masalahnya kalau bercanda. Nah, diri itu tengok. Lepas. Jangan ada aku lagi. Khurija angka. Kalau di dalam praktek itu, kip ya Muhammad. Ana rabbuka yusolli. Diam engkau ya Muhammad. Kita nol, kita nggak ada. Yang ada ini siapa? Maka kita tetap memandang kepada diri. Itu tadi bang puasa ini. Tengok. Nah, ini termasuk zikir yang tanpa huruf, tanpa suara. Dan dia adalah zikir tertinggi. Rasakan ini. Ya, jangan kita keluar, ya, jangan kita keluar dalam rasa yang begini, bang. Nggak boleh, batal. Apanya batal? Perjalanan spiritual kita batal. Jangan keluar. Ya. Nah, kalau Nabi ada guanya, kan gitu. Nah, ini itulah gua kita. Bermain kita di situ. Tak keluar aku memandang sifat ini, diriku yang ini. Nah, apa nanti gejolak yang ditarik Tuhan, itu akan muncul sendiri. Ya Allah, gitulah kira-kira. Oh, gini rupanya. Nah, kalau sudah kita puasa, zakat fitrah, ya kan? Ada Lailatul Qadar dulu ya. Lailatul Qadar. Di situ juga letak kajinya. Jadi nggak usah cari Lailatul Qadar lagi. Iya kan? Lailatul Qadar itu kita terjemahkan di malam ganjil. 10 terakhir. Pertanyaannya, yang ganjil siapa? Yang tak ada taranya, tak ada persamaannya. Yang ganjil itu tadi juga. Iya kan? Nah, di 10 terakhir malam ganjil, yang ganjil udah dapat. Ya, terjadi di malam. Sejak terbit terbit maghrib sampai terbit fajar. Maksud malam itu apa? Orang yang enggak makrifat kepada Allah, itulah yang gelap itu. Kalau gelap itu naik sepeda kayak mana? Nyesat enggak itu? Nah, itu maksud surah Al-Isra ayat 72 itu, mangkana haji a'ma wal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Siapa yang enggak mengenal aku, ya, di dunia maka di akhirat, dan itu ada orang tersesat. Jadi malam itu adalah orang yang tak mengaji, yang tidak mengenal diri, tak mengenal Allah. Fajar itu apa? Arti fajar itu terang. Itulah orang makrifat. Kalau dikaitkan dengan kisah, kata orang-orang tua dulu, malam Lailatul Qadar itu angin yang kencang, tiba-tiba diam, air membeku. Kan gitu-gitu ceritanya kan? Jadi emas lagi segala macam. Seperti itu. Apa maknanya itu? Orang yang makrifat, insya Allah berpegang kepada kaji itu, banyak persoalan hidup. Karena memang setiap detik hidup ini adalah masalah. Tapi kalau kita setiap detik berada di situ,
ya, bima'rifat itu. Ya, hal yang tak bisa kita tinggalkan, tapi harus betul-betul wa'tasimu, kita pegang erat itu. Iya kan? Insya Allah angin kencang, jadi tenang, itu maksudnya. Ombak riyah itu jadi beku itu maksudnya dia tetap memandang kepada itu tadi. Nah, coba lihat, puasa terlewati, Lailatul Qadar terlewati, apalagi tadi zakat fitrah, iya kan? Nah, kalau sudah kita memulangkan diri yang seperti itu, barulah kita disebut Aidil Fitri. Apa Aidil Fitri itu? Kembali kepada fitrah. Iya kan, fitrah kita mana? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Nah, fitrah lah kita. Nah, fitrah itu bukan diri yang ini jua, tapi diri yang itu tadilah yang fitrah itu. Nah, inilah la'allakum tattaqun itu. Jadi di diri kita semuanya. Ya. Jadi makanya berhenti kita, bukan artinya kita mau meninggalkan syariat, memaknai siam ini, puasa ini hanya terhenti pada tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh ya di siang hari. Tapi berhentilah pada memahami yang puasa itu siapa di diriku ini. Iya kan? Nah, di situ kita, Pak. Ini baru hari keempat nih ya. Nah, ayo kita isi dengan itu, Pak. Makanya kita ya banyak uzlah ya, banyak menyendiri gitu. Kenapa? Kita coba, Pak, ini Ramadan ini kan yang 30 hari ini kan itu latihan. Nah, tapi bagaimana kita mengaplikasikan Ramadan itu tanpa batas. Ya kan? Habis nanti Ramadan ini ya kita tetap merasa jiwa kita itu berRamadan. Jadi ini mencontoh rumusnya dari mana? Mencontoh rumusnya dari as-sholatu daimun, sholat yang berkepanjangan. Bawalah sifat sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sholat yang berkepanjangan. Puasa ini pun gitu. Ada namanya ya as-shaim daimun, ya puasa yang berkepanjangan. Ya. Nah, kita kadang-kadang lucu bilang, kita memahami puasa itu kan ini yang sekarang ini. Dari subuh tadi sampailah nanti maghrib buka. Ya kan? Nah, habis maghrib ke sebelum sahur itu belum, kita nggak terjemahkan puasa itu kan. Tetap kita bedain. Semestinya nggak begitu, Pak. Puasa itu bukan 13 jam kalau hitungan hari. Tapi puasa itu tetap 24 jam. Kayak gini kita puasa kena sahur tadi. Nah, ginilah kita rasakan puasa, nggak makan, nggak minum. Kita jaga organ tubuh kita, pandangan, penglihatan. Kita jaga, kan begitu, tidak melakukan yang diharamkan. Hati kita jaga, tidak ada ingatan kepada yang lain terkecuali kepada Allah Ta'ala. Itu kita jaga, gitu dia. Nah, seperti itu kita menunaikan ibadah puasa itu. Nah, jadi bukan 13 jam. Makanya Nabi itu ada puasa wisol itu, habis dia berbuka dengan 3 buah kurma. Ya kan, cuma kurma yang dimakan Rasulullah bukan kayak kurma yang kita beli itu. Ya kan? Nah, karena ternyata di Arab pun sekarang, Pak, cuma agak mahal katanya. Kurma itu sebesar-besar gini loh. Kayak jambu gede gitu. Kayak lebih besar dari buah pinang. Itu kalau dimakan 3 biji kenyang juga itu. Iya kan? Minum air jam-jam gitu ya. Nah, artinya apa? Nah, begitulah. Yang ini tadi bukan 13 jam. Nabi terus buka, minum dia. Cuma ketika ditanya apa yang dilakukan Rasulullah itu memang disembunyikan dia. Nah, kenapa? Karena dia takut diwajibkan sama umatnya. Ya kan? Nah, mungkin pengalaman itu dari peristiwa Isra Mi'raj kali ya.
Karena ada pengalaman dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya kan, karena itu mungkin fatwa Nabi Musa ya. Ya nggak mampan nanti, nggak sanggup umatmu ya Rasulullah. Nah gitu dia. Nah, maka diberilah 5 waktu. Jadi termasuk dalam kasus ini. Ya, pisol ya, puasa yang maksud dia lanjutkan puasanya. Puasa daimun itu rohani itu ya. Hah? Puasa daimun itu rohani itu. Gimana? Puasa daimun. Nah. Ya, yang rohani itu kan. Ya artinya gini, puasa daim itu ya pelakunya kan kita udah tahu lah kan, secara tauhid dan tasawuf memang dia. Cuma membawa kaji itu bukan nanti berbuka nggak dipakai lagi. Ya kan, kita jangankan tewak nanti. Kalau dalam 1 hari saja kita kan puasa, maaf begini dia. Kita memaknai puasa itu ya, menurut saya itu orang memahaminya puasa itu habis sahur sampai buka nanti. Inilah Ramadan buat dia. Kan keliru ini. Ramadan itu 24 jam puasanya. Nah, bentuknya bagaimana? Kalau Nabi tetap tak makan, tak minum. Sudah buka dia lanjut puasa. Cuma kan itu untuk aku, kata Rasul. Itu bukan untuk umatku, itu untuk aku. Nah, tapi ada isyarat kita melihat bahwa hal yang seperti itu dilakukan Rasul. Itulah dikatakan kalau dalam sholat as-sholatu daim, berkepanjangan jiwanya itu, ya kan, kesadaran itu tetap dia jaga, dia rasakan. Puasa pun begitu, bukan dia yang berpuasa, tapi diri itu. Jadi sehingga ketika dia berpuasa akhlaknya baik, ketika di luar puasa pun itu baik, gitu dia bang. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah ya, kembali tadi puasa, apa lagi? Zakat ya. Nah, puasa aja, zakat, Lailatul Qadar, kemudian apa lagi? Baru Idul Fitri ya. Nah, ini 4 mata rantai kan berhubungan. Saya ulangi lagi, puasa 1, kemudian Lailatul Qadar dulu ya. Nah, biar dekat dia. Baru ke zakat, baru ke Idul Fitri. Nah, gabungan ini ada dalam kajian ini, gitu dia. Ditinjau dari syariat, tasawuf dan tauhid. Nah, rupanya itu yang harus kita kembangkan. Saya punya keyakinan walaupun masih persennya sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bang ketika mau beribadah, sadar itu kan kita bangun. Iya kan? Alhamdulillah. Nah, jadi coba mari kita lihat lagi lebih dalam ya, seperti itulah menyikapi puasa ala sufi dan ala ahli tauhid. Ya kan? Nah, sampai situ kira-kira ada yang kita diskusikan? Nggak apa-apa. Ya. Jadi ahli sufi itu, Pak Sukir, puasa itu bukan tak makan tak minum. Yang tak makan tuh ini, mulut ini, tapi mulut batin makan dia. Puasa inilah waktu dia makan. Dan perlu kita pahami, antara mulut ini atau diri ini sama diri di dalam itu 11 bulan terjadi tarik menarik. Ya, ruh kita ditarik oleh jasad, dia ngikut. Apapun kita buat dia ngikut, mau ke sana kan diikutnya. Ya kan? Di Ramadan ini diciptakan Allah ya untuk balance minimal. Ruh kita itu yang menarik itu. Nah, maka isi rohaniyah tadi dengan amalan-amalan Ramadan, mungkin puasa, berzikir, lain sebagainya, tadarus. Nah, supaya itu. Jadi kita melihat dalam kehidupan nyata betapa sedihnya kita melihat orang ya kurus,
tinggal tulang karena nggak makan. Nggak ada yang dimakan. Negara-negara kompleks misalnya kan kita prihatin kan. Sampai-sampai waktu peristiwa di Gaza, anak-anak Palestina itu bilang, ya Muhammad, di mana engkau ya Muhammad? Apa kau tidak melihat kami? Kan sampai begitu. Ternyata rupanya kita ini pun batin kita, ya betapa mereka itu unjuk rasa batin ini, itu bisa terlihat bang. Di mana terlihatnya? Kalau dia kurang asupan makanan, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, ya kan pemerintah menyediakan MBG, ya kan makanan bergizi gratis, iya. Nah, itu ya, karena dikhawatirkan fisik tadi kosong ini kan. Tapi dengan Ramadan diisi dengan zikir, ini artinya menghidupkan diri yang itu. Nah, makanya saya katakan ada isyarat kalau dia kurang gizi diri batin itu. Apa isyaratnya? Malas beribadah. Itu kibat rohaninya kita kurang gizi itu. Malas. Itu salah satu tandanya. Yang kemudian apa? Sering datang kegelisahan. Itu tandanya MBG ke dalam nggak masuk. Diisi. Dan yang spektakuler itu ternyata kalau diri rohaniah itu kita isi dengan zikir tadi, seperti apa yang dikatakan Allah, ya pemahaman sufi tadi, apa yang kamu masukkan ke diri kamu itu adalah bagian dirimu. Ya kalau diperuncing lagi, sufi mengatakan apa yang kau masukkan dalam perut jasmanimu atau rohanimu, itulah diri kau. Jadi kalau kita mau banyak zikir, nah itulah diri kita. Ya, spektakulernya apa? Ini mampu menyehatkan diri kita. Sumutasihu, puasalah kamu untuk sehat. Kalau kita gelisah karena kurang gizi, asupan rohaniah kurang, itulah gelisah tadi. Maka obatnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, dengan ketenangan hati itu ya bisa membawa kesehatan. Nah, jadi bisa pengobatan rohaniah mampu menyembuhkan penyakit jasmania. Kencangin. Nah, kalaupun memang sudah ajal, kita berada di jalan yang benar. Ketimbang mengeluh, menangis, ketakutan segala macam. Nah, tapi kalau kita yakin, ya, itu tadi. Karena logikanya kan itu tadi. Ternyata puasa menyetop makanan untuk fisik ya sekian jam, tapi juga sekian jam untuk memberi makan rohaniah. Jadi ini harus hal yang penting kita pahami. Ini penting ini Pak, karena ternyata betul kan rukun Islam yang 5 itu punya terkaitan semua kan. Itu keterkaitannya. Rukun Islam yang 5 itu keterkaitannya syahadat, nyaksikan dulu. Sholat apa intinya? Mengingat Allah. Kalau nggak kenal macam mana dia mengingat? Ya kan, syahadat, sholat, puasa. Yang puasa itu siapa? Kan diri batin tadi juga. Habis puasa zakat. Bagaimana zakat itu? Mengeluarkan sifat Allah, jangan diakui itu sifat kita, karena itu sifat Allah. Mengeluarkan, ya diserahkan kepada yang mustahak. Siapa yang mustahak di situ? Allah itu sendiri. Habis itu apa? Haji. Haji itu apa puncanya? Wukuf di Arafah. Jadi siapa bilang gaji itu tidak punya dasar? Nah, maka inti gaji ini dalamilah syahadat. Dalami syahadat itu. Nah, kalau udah sempurna syahadat, sempurna sholat, sempurna puasa, zakat, haji. Ya, insyaallah ya gitu dia. Cuma kan secara moral saya sering itu mengingatkan diri saya, Pak Yopis. Tibanya kita di Ramadan ini, saya bilang dalam bahasa dakwah saya, ini bukan kebetulan. Jangan sikapi kebetulan. Kalau disikapi dengan kebetulan, itu kurang menggigit dia, gitu kira-kira.
Tapi hargai pemberian Allah ini, tibanya kita, umur kita di Ramadan ini pandang itu rahmat karunia Allah. Ya, kalau ini tidak kita syukuri, maka kita akan apa yang kata Allah, siapa yang bersyukur ku tambah, tak bersyukur tunggu azab ku amatlah pedih. Jadi sadari gitu kalau puasa ini rahmat Allah. Ya. Pahami lagi lebih dalam rahmat Allah itulah kenyataan Allah. Nah, itu tadi makanya saya katakan juga itu adalah amalan Allah. Nah, kemudian apa? Mari kita nasihati diri kita dengan pernyataan, jangan-jangan ya Allah ini Ramadan terakhir buat aku. Ya kan, kita kan nggak tahu. Ya, jangan bilang orang sakit meninggal, orang sehat aman, enggak. Ya kan, kayak pohon kelapanya itu, yang muda jatuh, yang tua kadang nggak jatuh-jatuh, jatuh saja sampai tumbuh lagi dia. Mau jatuh harus dijatuhkan, ya kan? Nah, kalau dalam politik itu kan kena kasus Soeharto itu dulu kan, betul di atas saja. Ya kan, kalau untuk tingkat kampung tamsilnya, oh dia masih mau jadi najrah aja, payah diganti kan gitu. Nah, itu namanya adalah pelepah pisang. Pelepah pisang itu kan lengket aja dia, mau dilepas ditarik dulu. Seperti itu pelepah pisang. Nah, jadi apa namanya, itu nasihat, motivasi. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir buatku ya Allah. Tapi nasihat bukan doa ya kan. Karena doa untuk mati nggak boleh. Nggak boleh minta mati. Kalau orang yang mau puasa dia meninggal, itu termasuk hitungannya merugi itu. Merugi. Ya, kalau dari sisi dia bisa menggunakan Ramadan itu sebagai cita-cita dan wujud nyata dia ingin meningkatkan ketakwaan, tidak dikasih kesempatan kira-kira begitu, cara hukum logika ya rugi dong, nggak lulus masuk TNI gitu. Cerita itu waktu Umar bermimpi itu, dia jumpa orang yang sangat patuh kali dengan agamanya, mesti ke masjid ya, pokoknya nggak pernah ditinggal seperti itu. Dan satu lagi biasa-biasa saja. Dikala itu meninggal dua-dua. Maksudnya sama tanya sama Nabi, Rasul, ini dua-dua meninggal, yang satu taat dan satu biasa saja. Tapi yang meninggal duluan yang taat tadi, sebelum Ramadan yang meninggal. Nah, Nabi mengatakan yang rugi yang meninggal sebelum Ramadan. Oh ya, kalau dibandingkan dengan itu, karena kisah itu menunjukkan intinya hebatnya bulan Ramadan itu, gitu. Kemuliaan Ramadan itu. Seperti itu. Makanya sih akhirnya kan banyak disuruh kita mengamalkan usai sholat itu, Allahumma sallim Ramadan wa sallim Ramadan lana. Kan ada doa itu, ya Allah selamatkan kami ya Allah di Ramadan tahun ini, dan pertemukan kami lagi dengan Ramadan akan datang. Tapi ada juga terjemah doa itu, ya Allah selamatkan kami dengan Ramadan dan jadikan Ramadan itu diri kami. Nah, sampai begitu doanya itu. Kita kalau enggak ini bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, ya Allah jadikan diriku jadi Ramadan. Nah, kan simpel itu. Ya Allah selamatkan kami di Ramadan tahun ini ya Allah. Pertemukan kami lagi dengan Ramadan yang akan datang, dan jadikan ya Allah diri kami Ramadan ya Allah. Jadi munajat. Bagus itu. Itu bilang kalau bisa, kalau kan tahu bagusnya tiap hari Ramadan deh. Ya, itu di akhir Ramadan Rasulullah mengatakan itu, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Jikalau umatku mengetahui apa yang terkandung dalam Ramadan itu, niscaya mereka tidak mau Ramadan itu 1 bulan. Ya kan? Kalau bisa Ramadan itu 1 tahun. Artinya apa? Sepanjang waktu, ya, sepanjang masa terus berRamadan itu. Nah, kira-kira begitu. Luar biasa itu kan? Allahumma sholli alaihi. Mana Pak air sini? Sini agak dingin nih, karena kipas ada di situ. Di situ ada berkawan. Ada anakku, ada pertanyaan juga.
puasa itu kan tidak makan tidak minum. Tapi bagaimana puasa tapi makan tapi minum? Wadah, itu seperti apa kata ini Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sebuah pernyataannya. Mungkin kalau aku membilang ini dia melihat ke dirinya dan keluar dirinya. Banyak orang puasa tapi nggak puasa kata dia. Nah, itu pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, apa maksudnya banyak orang puasa tapi nggak puasa? Mereka menahan diri, hanya tidak makan tidak minum, mencuri nokoh dan mereka lakukan gitu. Artinya dia puasa tapi nggak dapat pahala gitu. Ya. Seperti itu kan. Nah itu dia. Tapi coba kita matangkan yang tadi itu Bang. Ya, pertama kita coba melihat puasa ala sufi dan ahli tauhid itu. Menurut saya ini penting. Dalam perenungan saya, ya Allah gitu, termasuk kami masih jauh untuk tercapainya tujuan daripada ibadah Ramadan itu. Coba bayangkan ahli sufi, saya katakan tadi, mereka dalam setahun itu 2 kali ulang tahun. Nah ini coba sikapi kisah ini, suasananya itu. Kenapa mereka mengartikan mereka itu setahun 2 kali ulang tahun?